Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Garvin Dwi, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Nah, di video ini saya akan bercerita tentang pengalaman kuliah S2 psikologi saya. Ya, bukan kuliah saya sih secara umum ya. Video ini saya buat karena memang plannya lanjutan dari video yang pertama, pengalaman kuliah S1 psikologi. Dan juga pas saya publish video yang pengalaman kuliah S1 psikologi, ada yang nanya, ada part 2-nya nggak nih? Ya, part 2-nya ini ya, karena kuliah S1 psikologi saya cuma sekali. Jadi yang saya bikin part 2-nya adalah pengalaman kuliah S2 psikologi. Nah, semoga bermanfaat ya. Kita langsung mulai. Kalau teman-teman mau kuliah psikologi atau kuliah S2 psikologi, ada dua program. Sebenarnya sih tiga sih, tapi yang saya jelasin dua, yang nanti saya kasih tahu kenapa. Jadi, ada program Magister Psikologi Profesi, ada program Magister Psikologi, dalam kurung Sains. Nah, Magister Psikologi Profesi itu wajib dari lulusan S1 Psikologi. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah yang psikologi profesi, harus dari lulusan S1 Psikologi. Nanti setelah menempuh perkuliahan ini, lulus dengan gelar MPSI, Magister Psikologi, dan sebutan psikolog. Ya, dan pada program psikologi profesi ini, teman-teman harus melewati yang namanya PKPP, Praktik Kerja Profesi Psikologi, alias magang. Ya, biasanya satu semester, 1 sampai 2 semester. Dan ketika lulus, bisa disebut sebagai psikolog, memiliki SSP, Surat Sebutan Psikolog, dan SIPP, Surat Izin Praktikum Psikologi. Ya, ini Magister Psikologi Profesi. Nah, yang kedua ada Magister Psikologi. Kenapa dalam kurung sains? Karena beberapa kampus sebutnya Magister Psikologi, beberapa kampus sebutnya Magister Psikologi Sains. Tapi pada intinya sama aja. Nah, kalau yang sains ini menerima lulusan dari S1 non-psikologi. Jadi, kalau misalnya nih ada teman-teman yang nonton ini, S1-nya ekonomi, S1-nya pendidikan, S1-nya ilmu komunikasi, mau ambil kuliah S2 psikologi, berarti ngambilnya program yang sains. Dan di program yang sains ini, nanti teman-teman lulusnya dengan gelar MSI, Magister Sains, atau MPSI, Magister Psikologi. Nah, apa bedanya antara MSI dan MPSI? Sebenarnya nggak ada beda yang signifikan ya, selain penamaan gitu. Tapi beda kampus, beda pemberian gelar. Jadi ada kampus yang memang ngasihnya kalau lulus Magister Psikologi Sains itu MSI, Magister Sains, atau ada yang kasih gelarnya itu MPSI, Magister Psikologi. Bisa milih nggak? Nggak bisa milih gelar. Jadi mesti lihat kampusnya, ikutin kampusnya. Jadi teman-teman nggak bisa masuk ke kampus X terus minta gelarnya MSI atau minta gelarnya MPSI, nggak bisa diomelin. Mesti lihat kampus. Nah, pilihan terbaik adalah teman-teman telepon kampus teman-teman ingin kuliah S2, misalnya kalau mau ngambil program sains, nanya gelarnya apa. Kalau bagi teman-teman gelar itu penting ya, ada kan yang penting ilmunya bukan gelarnya. Nah, tapi kalau yang profesi udah jelas ya, gelarnya itu MPSI dan psikolog gitu, nggak ada MSI. Oke, kita lanjut. Kalau magister psikologi, itu tidak harus melewati PKPP, nggak ada praktik kerja profesi psikologi. Otomatis, kalau mengambil yang magister psikologi sains, itu lulusnya, durasi kuliahnya atau waktu kuliahnya, lama kuliahnya itu lebih pendek. Kalau magister psikologi profesi itu umumnya 4 sampai 5 semester, ya, satu semester itu 6 bulan, sorry, jadi kurang lebih ya 2 sampai 2,5 tahun. Ada juga yang sampai 3 tahun. Kalau magister psikologi sains itu umumnya 3 sampai 4 semester, 1,5 sampai 2 tahun gitu. Dan ketika lulus disebut sebagai ilmuwan psikologi, bukan psikolog. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman ingin jadi psikolog, sudah jelas jalurnya adalah magister psikologi profesi. Karena magister psikologi atau magister psikologi sains ya, itu lulusnya sebagai ilmuwan psikologi. Ya, ini sangat beda. Dan kalau mau ngambil psikologi profesi, itu S1-nya harus dari psikologi. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya nih, aku lulusan S1 pendidikan kak, pengen jadi psikolog, bisa nggak? Nggak bisa. Pengen kuliah S2 psikologi bisa nggak? Bisa. Ya, jadi teman-teman yang lulusan S1-nya non-psikologi, kalau mau S2 psikologi, wajib ngambilnya magister psikologi gitu, dan lulusnya jadi ilmuwan psikologi. Tapi kalau teman-teman pengen jadi psikolog, ngambilnya psikologi profesi dan syaratnya harus lulusan S1 psikologi.
Jadi kalau lulusan S1 psikologi, lanjutin S2 psikologi profesi, jadinya psikolog. Aku S1 pendidikan, masih nyambung nih sama psikologi, bisa nggak S2-nya profesi? Nggak bisa. Pasti ditolak pas daftar. Aku S1-nya bimbingan konseling, masih nyambung nih sama psikologi. Mau S2 psikologi jadi psikolog, bisa nggak? Nggak bisa jadi psikolog. Kalau mau jadinya ilmuwan psikologi. Jadi jelas ya, S1 pendidikan, S1 ilmu komunikasi, S1 ekonomi, S1 apa? Bimbingan konseling. Mau S2 bisa nggak? Bisa. Ngambilnya yang sains, tapi jadinya ilmuwan psikologi, bukan psikolog. Gitu. Nah, jadi jalurnya udah sangat jelas ya teman-teman. Kalau mau jadi psikolog, ngambilnya psikologi profesi. Kalau teman-teman sebenarnya dari S1 lulusan lain dan kepingin mendalami psikologi untuk melengkapi ilmu teman-teman, melengkapi kompetensi teman-teman dalam profesi, ya misalnya teman-teman seorang ahli keuangan, ahli finansial, pengen punya pengetahuan tentang perilaku manusia dalam menggunakan uang. Jadi pengen S2 psikologi lagi. Itu kan nggak perlu jadi psikolog. Ya karena teman-teman profesinya udah jelas, konsultan keuangan ya atau konsultan finansial. Nah, butuh psikologinya kan buat melengkapi profesi kan, pekerjaan teman-teman gitu. Jadi ngambilnya yang sains gitu. Clear ya, clear banget ya. Ini jelas banget. Jadi kita bisa next. Nah, setelah teman-teman udah tahu ada dua program psikologi ya, S2 psikologi, biasanya sih sebenarnya ada tiga. Ya, ada lagi psikologi terapan. Jadi ada magister psikologi profesi, magister psikologi sains, dan magister psikologi terapan. Tapi yang ketiga ini, magister psikologi terapan, ini jarang ada. Ya, kampus-kampus yang punya S2 psikologi pasti bukanya psikologi yang sains, dan biasanya juga ada psikologi yang profesi. Tapi jarang ada yang psikologi terapan. Yang punya program magister psikologi terapan itu setahu saya biasanya kampus negeri, dan yang setahu saya ada hanya Universitas Indonesia. Biasanya ya S2 psikologi adanya profesi dan yang sains. Terapan itu jarang banget. Makanya saya nggak jelasin di sini. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin peminatannya. Jadi teman-teman udah tahu nih ya, mau ngambilnya S2 psikologi yang apa nih ya, profesi atau yang sains ya. Jadi selanjutnya adalah peminatan. Peminatan itu adalah teman-teman mau dalamin bidang psikologi yang mana sekarang. Kalau ngambilnya magister psikologi profesi, itu ada 3 peminatannya. Ya, psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi pendidikan. Gitu. Ini tidak semua program psikologi profesi buka tiga-tiganya. Ya kadang ada juga kampus yang bukanya psikologi klinis dan psikologi industri doang, ada yang bukanya psikologi industri dan psikologi pendidikan doang, ada yang buka tiga-tiganya. Nah, saya S2-nya dulu di Universitas Tarumanagara, buka tiga-tiganya. Ada peminatan klinis, peminatan industri, peminatan pendidikan. Tapi saya juga tahu ada beberapa kampus yang bukanya hanya klinis dan industri aja, atau industri dan pendidikan aja. Gitu. Nah, kita bahas lebih dalam ya. Jadi psikologi klinis ini kalau teman-teman ingin jadi ahli ahli psikologi klinis tentunya ya, pengen jadi psikoterapis ya. Jadi di psikologi klinis ini teman-teman akan belajar tentang gangguan mental, kesehatan mental, psikoterapi, dan kalau PKPP ya magang atau praktik kerja profesi psikologi itu nanti di RSJ, di lapas pemasyarakatan, di panti sosial gitu. Kebetulan saya dulu ngambil peminatannya psikologi klinis. Saya di sana PKPP-nya dan belajarnya adalah tentang ya gangguan jiwa, diagnosisnya, psikoterapinya, itu psikologi klinis. Nah, yang kedua ada peminatan psikologi industri dan organisasi. Nah, di peminatan ini psikologi digunakan atau diterapkan di perusahaan atau di tempat kerja. Ya, biasanya jadi kalau ngambil ini ya PKPP-nya atau magangnya di perusahaan. Karena psikologi industri organisasi bisa dipakainya di sana. Belajarnya apa sih di peminatan ini? Belajarnya berarti ada rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karyawan, employee assistance program, assessment center, macam-macam deh ya. Talent management juga ada gitu. Tapi settingnya dipakai di perusahaan. Biasanya teman-teman yang HRD tuh yang ngambilnya ini. Lalu ada lagi peminatan psikologi pendidikan. Sesuai namanya, ini psikologi yang diterapkan dalam lingkup pendidikan. Ya, entah itu sekolah, universitas, SLB, atau ya pokoknya institusi yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, PKPP-nya atau magangnya ya di tempat-tempat tadi, sekolah, universitas, SLB, atau institusi pendidikan lainnya. Ngapain? Ya, entah jadi konselor pendidikan, entah jadi guru BK juga ada ya, walaupun guru BK itu sebenarnya bukan dari lulusan psikologi ya sebenarnya, tapi
konselor pendidikan sih yang paling benar, perancang pendidikan juga ya, ahli intervensi pendidikan juga. Nah, ini psikologi pendidikan gitu. Nah, kalau yang sains itu peminatannya lebih banyak. Ada forensik, olahraga, sosial, pendidikan, lain-lain. Bahkan sampai ada psikometrika. Loh, kenapa lebih banyak? Karena kalau mau jadi ilmuwan psikologi, memang ya ilmu psikologi kan banyak cabang kan, psikologi forensik, psikologi olahraga, dan pengen jadi ilmuwannya. Banyak. Tapi kalau profesi cuma 3. Nah, mungkin teman-teman punya pertanyaan, tapi aku maunya jadi psikolog forensik, Kak. Bisa nggak? Bisa. Teman-teman ngambilnya magister psikologi profesi dulu, biasanya ngambilnya yang klinis, habis itu pas lagi tesis dan PKPP coba cari kasus-kasus yang nyambung ke forensik. Habis itu lulus, ngambil sertifikasi psikologi forensik dari HIMSI. Nah, itu nanti bisa jadi psikolog forensik. Kak, aku pengen jadi psikolog olahraga, bisa nggak? Bisa. Ngambil yang psikologi profesi dulu, lalu nanti teman-teman PKPP-nya kasusnya bisa yang berkaitan dengan olahraga, atau tesisnya berkaitan dengan olahraga, lalu kerjanya nanti di KONI misalnya, nanti jadi psikolog olahraga. Gitu. Jadi, walaupun peminatan psikologi forensik adanya di sains, tapi tetap kalau mau jadi psikolog, jalurnya profesi, bukan sains. Sains itu hanya untuk jadi ilmuwan psikologi. Ya, clear banget ya. Jadi, walaupun peminatan psikologi profesi cuma 3, tetap kalau mau jadi psikolog forensik, psikolog olahraga, pokoknya kalau udah judulnya psikolog, nah, ngambilnya tetap profesi. Nanti tinggal sesuaiin aja bidangnya, tesisnya, PKPP-nya, atau ngambil sertifikasinya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut di pengalamannya. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya, di Magister Psikologi Profesi. Pertama-tama, teman-teman, pas S2 Psikologi itu praktikumnya semakin banyak. Ya, kenapa? Karena mau jadi psikolog kan, psikolog itu harus ngerti praktikum. Karena nanti saya akan belajar bagaimana anamnesa, diagnosis, menegakkan diagnosis, lalu juga memberikan psikoterapi, ya, memberikan alat tes dan menginterpretasi alat tesnya. Ya, jadi kalau saya S1 dulu, kan kalau belajar alat tes hanya bisa administrasi, hanya boleh sampai administrasi dan scoring gitu. Nah, pas S2 saya udah bisa interpretasi, udah bisa integrasi gitu. Jadi di S2 psikologi memang praktikumnya lebih dalam. Mahasiswanya juga jadi lebih sedikit. Ya, jadi kalau S1 psikologi itu kan dulu saya sekelas bisa 50 sampai 60 orang. Nah, pas S2 itu paling hanya 20 sampai 30 orang. Dan karena lebih sedikit, otomatis suasana diskusi di kelasnya jadi lebih enak, lebih intensif, lebih dalam. Dan juga teman-temannya memang beda, dalam arti kalau S1 psikologi itu kan banyak yang nyasar ya. Maksudnya adalah mereka bingung mau kuliah jurusan apa, ngambilnya S1 psikologi, atau mereka karena nggak pengen ketemu matematika, ngambilnya S1 psikologi, totonya ketemu lagi ya. Dan atau mereka bingung, ya dipaksa sama orang tua mereka kuliah, ya udah kuliah aja tanpa bener-bener mikirin mau jadi apa. Ya sehingga motivasinya beda-beda sekelas, dan itu lumayan bikin suasana kelas kurang kondusif. Nah, kalau S2 itu kan pasti orang yang udah clear ya, udah jelas pengen di jalur psikologi. Pasti udah jelas lebih niat kuliah, makanya kuliah lagi S2 gitu. Jadi mereka lebih niat, lebih seru juga belajarnya. Diskusinya lebih enak sih. Itu suasana kelasnya lebih bagus. Gitu. Dan di tahun kedua, saya akan menjalani PKPP, praktik kerja profesi psikologi, yang dimana syaratnya adalah harus menyelesaikan sekian kasus. Ya, tiap angkatan beda-beda sih aturannya, jadi saya nggak berani ngomong. Saya sendiri juga lupa, saya 9 atau 10 kasus, dan harus mendapatkan jam praktik sebanyak 550 jam. Ya, makanya beda-beda. Ada yang kelar 1 semester doang, ada yang butuh 2 semester untuk kelar. Ya, saya kebetulan waktu itu bisa kelar 1 semester gitu. Nah, ini cukup berat ya PKPP ini, jujur menurut saya yang paling berat adalah PKPP. Kenapa? Karena banyak banget laporannya. Gitu. Dan di S2 ini juga saya udah belajar psikoterapi. Karena waktu S1 nggak boleh ya kasih psikoterapi. Mungkin secara teori ngerti, tapi nggak boleh praktiknya. Dan di S2 ini saya udah mulai belajar psikoterapi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah S2 psikologi lebih sulit dari S1 psikologi? Jawaban saya sama aja sih, nggak lebih sulit, nggak lebih gampang. Karena sebenarnya S2 psikologi itu kan pendalaman dari S1 psikologi. Jadi kalau teman-teman S1 psikologinya udah baya-baya aja, ya S2-nya juga akan baya-baya aja. Kecuali S1 psikologinya amburadul ya, mau S2 psikologi perlu effort yang lebih tinggi. Tapi secara umum sama aja sih, nggak lebih sulit, memang lebih dalam. Tapi kan kita udah lulus S1.
Jadi lanjutin ke S2-nya, lebih dalamnya itu juga jadi mudah. Itu menurut saya. Ya, dan biasanya pada nanya nih, ada nggak sih tips kuliah S2 psikologi? Nggak ada tips khusus, karena menurut saya S2 psikologi itu nggak gimana-gimana banget, nggak susah, nggak serem gitu. Kalau bisa lulus S1 baik-baik, ya lulus S2-nya akan baik juga. Ya, jadi nggak ada tips khusus yang gimana-gimana, nggak usah takut S2 kalau memang udah firm gitu ya, udah punya budgetnya juga, karena bayar itu penting ya. Udah punya budget, udah punya keinginannya, tekadnya udah ada, ngambil aja, nggak usah takut, wah susah banget. Enggak, kalau memang S1 teman-teman udah bye-bye aja, S2-nya juga akan bye-bye aja. Nah, fase tersulit saat S2 justru bukan saat menulis tesis, melainkan saat PKPP, ya, saat magang. Ya, jadi ini saya juga ngalamin sih, menurut saya yang paling susah itu pas PKPP. Biasa banyak yang mentalnya drop di sini, bahkan banyak yang, bukan banyak, sorry, mungkin beberapa ya, bahkan ada yang mundur, ya berhenti S2 di fase ini. Tapi balik lagi, teman-teman gak usah down, gak usah ketakutan ya, tetap S2 aja, karena PKPP itu sulit, tapi banyak yang kelar gitu, lebih banyak yang kelar daripada yang nggak kelar, dan banyak yang kelarnya 1 semester untuk PKPP-nya. Saya contohnya berhasil 1 semester. Nah, tipsnya apa? Yang penting rajin-rajin gitu. Begitu kan kita magang nih ya setiap hari. Begitu nyampe rumah, jangan lupa cicil laporannya, karena fase terberatnya bikin laporan. Yang penting laporannya nggak ditunda-tunda, karena kalau ditunda itu, wah itu laporannya kan harian ya, banyak banget. Ya itu laporan saya aja bisa 1 sampai 2 rim kertas gitu. Jadi yang penting sih jangan nunda-nunda aja gitu. Terus teman-teman, jadikan masa-masa kuliah S2 tidak hanya untuk memperoleh ilmu dan gelar, tetapi juga memperoleh jejaring atau koneksi atau networking. Ya kenapa? Karena kuliah S2 itu kan pasti teman-temannya yang udah firm ya di jalur psikologi. Udah dan biasanya udah kerja juga, udah punya pengalaman. Nah, di sana teman-teman biasanya ya ketika lulus itu kita akan saling tukar info, biasanya tukar project gitu, bagi-bagi project, ya ada kerjaan apa bisa ditawarin, dan itu menurut saya penting banget ya jejaring ini. Jadi jangan jadikan masa-masa kuliah S2 cuma dapetin gelar, dapetin ilmu, walaupun memang butuh ilmunya, tapi juga dapetin networking gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada buku nggak yang direkomendasikan? Biasanya pada suka nanya buku ya. Nah, saya balik lagi akan rekomendasiin buku psikologi positif. Kenapa? Pertama, karena saya yang nulis. Karena saya yang nulis, saya yang rekomendasiin. Tapi, teman-teman, ini bukan cuma karena saya yang nulis ya, tapi sebelum buku ini saya kasih ke penerbit Kompas, saya kasih baca buku ini ke beberapa teman dan ke beberapa mahasiswa saya, dan sebagian besar dari mereka atau semuanya sih, semuanya bilang bukunya bagus. Ya, kenapa bukunya bagus? Karena di dalamnya itu nggak hanya teori, di dalamnya juga ada bagaimana tips-tips psikologi yang bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, ada juga contoh-contoh kasus yang sangat relate dengan kehidupan kita, sehingga kalau teman-teman baca buku ini teman-teman juga akan tahu gimana cara praktikin ilmu psikologi ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi makanya saya bilang bukunya bagus. Selain karena saya nulis, memang karena isinya bagus, bagus beneran gitu. Nah, saat video ini dibuat, Agustus 2021, masih tahap naik cetak. Ya, jadi terakhir editor kasih tahu saya lagi dicetak nih. Jadi kalau teman-teman nontonnya di bulan Agustus 2021, saat ini bisanya pre-order. Ya, bisa pre-order lewat form yang udah saya taruh di description, silahkan nanti diklik aja. Nah, kalau teman-teman nontonnya setelah Agustus 2021, ya mungkin ini bukunya kelar di akhir September, gitu. Nah, teman-teman bisa beli bukunya. Bisa di toko buku Gramedia, atau bisa juga kalau males ya pengennya online gitu, nanti kalau udah terbit saya akan taruh link pemesanannya di description. Jadi cek aja deh description-nya, nanti linknya ke pre-order atau ke beli buku yang udah jadinya, tergantung ya. Gitu, ini bukunya ya saya rekomendasikan karena saya tulis dengan tujuan agar psikologi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Well, itu aja ya video yang saya buat pada kali ini tentang pengalaman kuliah S2 psikologi. Ya, jadi jelas, teman-teman yang pengen jadi psikolog, ngambil jalurnya Magister Psikologi Profesi dengan syarat wajib S1-nya psikologi. Tapi kalau teman-teman ingin belajar psikologi, ya dari lulusannya S1-nya non-psikologi, tapi kepengen belajar psikologi, bisa ngambil Magister Psikologi yang sains. Nanti jadinya ilmuwan psikologi. Kak, aku S1-nya pendidikan. Kak, aku S1-nya ikom.
S1-nya IT misalnya ya, pengen jadi psikolog, gimana dong? Bisa, S1 ulang psikologi, lanjutin S2 psikologi profesi gitu ya. Jadi semoga bermanfaat informasinya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tulis di komen, nanti saya bales gitu. Dan jangan lupa juga subscribe karena saya punya banyak plan, ya udah punya banyak topik video untuk channel ini. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan, subscribe aja. Jadi kalau ada video baru langsung ketahuan, ya termasuk lonceng notifikasinya dinyalakan gitu. Terus kalau teman-teman rasa video ini nih berguna nih buat teman yang lain, ada teman yang pengen kuliah S2 psikologi tapi masih ragu, kasih aja video ini biar mereka punya gambarannya. Well, itu aja. Thank you teman-teman sudah menyimak. Dadah.